Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bihadyihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pasal yang kedua di bab yang kedua, yaitu mamnu' minas sarfi. Ismul ladzi la yansarif ghairu munsarifin. Isim-isim yang tidak diperkenankan berakhiran dengan apa? Tanwin. Meskipun bentuknya dia adalah apa? Mufrad. Meskipun bentuknya adalah apa? Jamak, taksir, dan dia tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Dan dia tidak berawalan dengan alif lam. Mamnu' minas sarfi ismul ladzi la yansarif ghairu munsarif itu juga terlarang berakhiran dengan apa? Harakat kasrah. Meskipun jabatan i'rab kedudukan dia di dalam kalimat itu apa? Majrur. Maka majrurnya mamnu' minas sarfi, majrurnya ismul ladzi la yansarif, majrurnya ghairu munsarif adalah dengan harakat apa? Fathah. Dengan harakat apa? Fathah. Maka yang terpenting dalam pembahasan pasal yang kedua di bab yang kedua dari buku kita Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah ini adalah apa? Kita hafal. Kita apa? Hafal. Jadi kita hafal poin-poin dari apa? Mamnu' minas sarf. Apa saja dia? Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita telah menyelesaikan 6 pembahasan dari bentuk-bentuk apa? Mamnu' minas sarf. Ismul ladzi la yansarif ghairu munsarif. Seperti yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, di sana ada nama perempuan yang lebih dari apa? 3 huruf. Di sana ada nama laki-laki yang berakhiran dengan apa? Tak marbutah. Di sana ada nama apa? Asing, yaitu nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Di sana ada nama yang berakhiran dengan apa? Alif nun. Di sana ada nama yang mengikuti pola apa? Fi'il, af'alu atau yaf'ilu, kan? Di sana pula ada apa? Nama penyebutan yang mengikuti pola apa? Fu'alu. Pola apa? Fu'alu. Seperti Umar, seperti Zuhal, seperti Zufar dan seterusnya. Maka nama-nama tersebut ingat tidak boleh berakhiran dengan tanwin, baik posisi dia marfu, mansub ataupun majrur. Dan ingat isim-isim di atas dari 1 sampai 6, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan, juga terlarang keras apa? Dimajrurkan dengan tanda kasrah. Tapi dia dimajrurkan dengan tanda apa? Fathah. Maka sekali lagi
ya, yang ingin saya tegaskan pada antum dan antunna semua, hafalkan, ya, hafalkan pembahasan ini, karena kunci, ya, dari mempelajari bahasa selain dari bahasa kita, ya kan, kita harus hafal. Kita harus hafal, wahai saudaraku dan saudariku. Tanpa menghafalnya mustahil kita akan bisa menguasai bahasa tersebut. Bahasa apapun, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman dan seterusnya, atau mungkin orang Betawi ingin belajar bahasa Jawa, harus hafal. Kemudian paham, ya, insya Allah paham akan menyusul. Yang penting antunna berusaha untuk menghafalkannya, berusaha untuk ya, melatih, ya, memahami, ya, mengerti dari pembahasan pelajaran yang kita bahas. Dan jangan lupa, wahai saudaraku dan saudariku, ya, berdoalah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah, zat yang mengajarkan kepada kita, hambanya, sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Jadi selain berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, nasihat saya, berusahalah dengan maksimal, salah satunya dengan menghafalnya. Nah, sekarang kita akan, ya, masuk ke pembahasan berikutnya dari pasal yang kedua, ya. Jadi al-faslu tsani, na'am, ya, al-faslu tsani. Al-faslu tsani yaitu pembahasan mamnu minas sarfi. Ya, isim-isim yang ya, menolak berakhiran dengan tanwin. Alhamdulillah, pada pembahasan sebelumnya kita telah menyelesaikan dari 1 sampai 6 dan kita akan melanjutkan pembahasan yang ke-7. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang ke-7, ya, di sana, ya, yang harus antum dan antunna ingat, ada, ya, nama-nama yang dia ya, boleh berakhiran dengan tanwin, bahkan harus ditanwin. Ya, seperti misalnya kata Nuhun, Nuhun. Ya, kemudian kata Naam, Lutun. Ya kan? Lutun. Kemudian misalnya kata Hudun, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi nama-nama tersebut, ya, sebagaimana tadi Ibrahim, ya, Ismail, Idris, Nuh, Lut, Hud adalah nama-nama nabi, rasul yang Allah Azza wa Jalla utus kepada umat manusia. Tapi, ya, tadi ada nama yang masuk ke dalam bab mamnu' minas saraf, tidak boleh ditanwin. Nah, di sini ada nama-nama yang memang boleh ditanwin. Ya, karena dia terdiri dari 3 huruf. Ya. Maka nama yang terdiri dari 3 huruf, ya kan, seperti Nuhun, ya, 3 huruf. Lutun terdiri dari 3 huruf. Hudun terdiri dari 3 huruf. Maka dia sama dengan Muhammadun, sama dengan Khalidun, sama dengan Yasirun, sama dengan Aliyun, yaitu masuk ke dalam pembahasan munsharif. Apa artinya munsharif? Yaitu isim yang ya, boleh berakhiran dengan tanwin. Ya. Ya, jadi sekali lagi dia tidak masuk ke dalam bab ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf atau ismul ladzi la yansharif. Ya, ini tambahan yang harus antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang ke-7, ya, wahai saudaraku dan saudariku, ya, isim-isim yang masuk ke dalam pembahasan ghairu munsharif, mamnu' minas sarf, ismul ladzi la yansharif adalah sifat yang mengikuti pola fa'lan. Ya, jadi kata sifat, ingat, kata sifat yang mengikuti pola fa'lan. Ya, baik dia berharokat dengan dhammah ataupun fathah.
Ya, dhammah untuk marfu, gitu ya. Sedangkan fathah untuk apa tadi? Mansub ataupun apa? Majrur. Jadi setiap antum, antunna mendapati kata sifat, ya kan? Dan kata tersebut mengikuti pola ini, fa'lan, seperti misalnya kata ya ghadban. Ya, kata apa? Ghadban. Naam. Kemudian kata apa? Naam. Ya. Sakran. Kata misalnya kaslan, ya. Dan seterusnya. Jadi ghadban ini adalah apa? Sifat, ya, saudaraku, saudariku, pemarah. Sakran, pemabuk. Kaslan, pemalas. Maka harokat untuk apa? Huruf terakhir dari sifat yang mengikuti pola apa tadi? Fa'lan, imma dengan dhammah untuk marfu, imma dengan fathah untuk mansub ataupun apa? Majrur. Ya, ghadbanu atau apa? Ghadbana. Sakranu atau apa? Sakrana. Kaslanu atau apa? Kaslana. Tergantung jabatan, kedudukan dia di dalam kalimat. Nah, ya, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Kata sifat yang mengikuti pola apa? Af'alu. Ya. Jadi yang kedelapan yaitu apa? Sifat yang mengikuti pola apa? Naam. Af'alu. Kalau tadi di pembahasan sebelumnya nomor berapa? Nomor 5, ya. Naam, nomor 5. Di sana mengikuti pola, ya, nama yang mengikuti pola apa? Af'alu ataupun apa? Yaf'ilu. Nah, di sini yang kedelapan yaitu sifat, ya. Sifat yang mengikuti apa? Pola af'alu ataupun apa? Af'ala. Ya. Baik, ya, dia berbentuk warna ataupun selainnya. Seperti misalnya kata ya ab'adu. Naam, ya. Ab'adu atau ab'ada, ya. Kemudian apa? Aqrabu ataupun apa? Aqraba. Ya, kata naam abyadu. Ya. Abyadu atau abyadhu. Kata apa? Naam aswadu ataupun apa? Aswada dan seterusnya, ya. Ab'adu, ya, lebih jauh. Aqrabu lebih dekat. Abyadu, ya, warna putih. Aswadu warna apa? Hitam. Jadi ingat, ya, ketika kita mendapati kata sifat dengan apa? Pola apa tadi? Af'alu ataupun af'ala, maka ingat dia tidak boleh apa? Diberi akhiran tanwin ataupun apa? Kasrah ketika majrur. Bolehnya dengan apa tadi? Dhammah untuk marfu, gitu ya kan? Untuk marfu, ya, marfuun, ya, atau apa? Fathah untuk apa? Naam, mansubun, ya, mansubun, mansubun, ataupun apa? Fathah untuk apa? Naam, majrurun. Ya, ini yang harus diingat baik-baik. Jadi yang kedelapan yaitu apa? Sifat dengan pola apa? Af'alu ataupun apa? Af'ala. Naam. Kemudian ya yang berikutnya yang kesembilan yaitu hitungan, ya, dari bilangan 1 sampai 10 yang mengikuti apa? Pola maf'alu ataupun pula apa? Fu'al, ya. Mauhad, ya, mauhadu, ya, uhadu, ya, mathna, maslas, ya, ya, kemudian marba'u, makhmasu, ya, masdasu, masba'u dan seterusnya. Jadi bilangan 1 sampai berapa? 10 dengan pola apa tadi? Maf'alu. Ini yang kesembilan, ya. Yaitu maf'alu. Maf'alu atau apa? Maf'ala. Atau apa? Pola, ya, fu'al. Ya, pola apa? Fu'al. Nah,
Naam ya, fu'alu ataupun fu'ala. Perhatikan polanya ya. Nah, maf'al. Seperti apa? Mauhadu. Ya kan? Fu'al seperti apa? Uhadu. Ya. Mathna, ya. Thulathu, ya. Ruba'u, khumasu, sudasu, ya, suba'u sampai apa? Usyaru. Jadi ya, bilangan ya dari 1 sampai 10 yang mengikuti pola apa? Maf'alu ataupun apa? Fu'al. Ya, mauhadu, ya kan? Masna, maslathu, marba'u, makhmasu, masdasu dan seterusnya. Ya, uhadu, ya. Kemudian apa? Ya, masna, thulathu, ya, ruba', khumasu, sudasu dan seterusnya. Maka bilangan tersebut, saudaraku dan saudariku, tidak boleh antum atau antunna apa? Berikan akhiran apa? Tanwin. Tidak pula apa? Berakhiran dengan harokat kasrah. Naam. Kemudian ya, yang terakhir adalah apa? Sighah muntahal jumu'. Ya, sighah muntahal jumu'. Ini yang ke-10. Apa itu sighah muntahal jumu'? Perhatikan baik-baik, yaitu bentuk kata dalam bahasa Arab dia masuk ke dalam pembahasan jamak taksir. Ya, jadi kata yang berbentuk jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, dan kata tersebut huruf ketiganya alif. Ya kan? Sesudahnya bisa berbentuk 2 huruf, bisa berbentuk apa? 3 huruf. Ya, seperti misalnya kata apa? Naam. Masa. Naam. Bihu. Ya, masabih. Masabihu. Ya, masabihu. Kemudian kata naam masajidu. Perhatikan ya, masabihu ini adalah jamak dari apa? Misbahun. Ya, apa? Misbahun. Jamak taksirnya apa? Masabihu atau apa? Masabiha. Beberapa lampu. Masajidu adalah bentuk jamak taksir dari kata apa? Masjidun. Ya, masjidun sebuah masjid. Masajidu beberapa apa? Beberapa masjid. Ya. Perhatikan di sini. Huruf yang ketiganya alif. Huruf yang ketiganya apa? Alif. Ya, 1, 2, mim yang pertama, shad yang kedua, alif yang ketiga. Mim yang pertama, sin yang kedua, alif yang ketiga. Dan setelah huruf alif ini bisa 2 huruf, jidu, bisa pula apa? 3 huruf, bihu, biha, ya, dan seterusnya. Jadi terdiri dari 2 huruf ataupun 3 huruf. Inilah salah satu bentuk dari pembahasan yang ke-10. Apa tadi istilahnya? Sighah muntahal jumu'. Yaitu bentuk-bentuk jamak taksir dengan apa? Bentuk-bentuk yang ditentukan. Tidak semua jamak taksir. Karena contoh misalnya kitabun jamaknya apa? Kutubun. Ya kan? Dia berakhiran dengan tanwin. Dia tidak termasuk dalam pembahasan apa? Mamnu' minas sharaf. Asadun, ya kan? Jamaknya apa? Usudun, ya kan? Wajhun, jamaknya apa? Aujuhun, ya, atau wujuhun, ya kan? Dia tidak termasuk ke dalam pembahasan apa? Pasal yang kedua. Kemudian disebutkan di sini ya, yaitu apa? Pola-pola dari apa? Ya, bentuk jamak taksir yang tidak boleh apa? Ditanwin. Di sana ya, afa'ilu, ya, mafa'ilu, afa'ilu, fawa'ilu, fa'alilu, apa? Fa'alilu, ya. Dan yang terakhir apa? Fawa'ilu, ya. Jadi 6 pola ini ya, ketika antunna mendapati bentuk jamak taksir di dalam kamus, ya kan? Dan dia mengikuti pola-pola yang disebutkan di sini. Apa tadi yang pertama? Afa'ilu. Ya kan? Kemudian mafa'ilu.
Kemudian apa? Afa'ilu, ya. Fa'ailu, ya. Fa'alilu, dan apa? Fawa'ilu, maka dia tidak boleh apa? Diberi akhiran dengan apa? Tanwin ataupun apa? Majrur dengan kasrah. Bolehnya dengan dhammah ketika marfu, fathah ketika mansub ataupun apa? Majrur. Di sana diberikan catatan oleh penyusun, al-mamnu' minas sarfi bila tidak berawalan dengan alif lam, ya. Tidak berawalan dengan apa? Alif lam, ya. Atau tidak bersambung dengan apa? Mudhaf, dijerkan dengan fathah, bukan dengan apa? Kasrah. Ya, seperti kata Makkah, ya. Makkah. Ya, Makkah di sini apa? Masuk ke dalam apa? Mamnu' minas sarf, ya. Maka tidak boleh apa? Adhabu ila Makkatin gitu. Tapi kita katakan apa? Adhabu ila Makkata, ya, karena dia masuk ke dalam apa? Ya, mamnu' minas sarfi. Kemudian catatan yang kedua, bila ya isim tersebut berawalan dengan apa? Alif lam ataupun dijerkan, ya, bersambung dijerkan dengan apa? Kasrah. Jadi bila ya isim-isim mamnu' minas sarfi ini apa? Telah berawalan dengan alif lam atau diidhofahkan dengan apa? Kata yang lain, maka dia kembali seperti semula, yaitu apa? Majrur dengan kasrah. Ya, di sini diberikan contoh, marartu bil asatidati. Ya, asatidati. Ya, al-afadili fi madarisil qaryati. Ya, di sini berawalan dengan al, di sini digabungkan dengan apa? Ya, isim yang lainnya. Maka dia keluar dari pembahasan mamnu' minas sarfi. Maka ketentuan ya kata itu dikatakan mamnu' minas sarf, yang pertama apa? Dia tidak boleh berawalan dengan apa? Alif lam, ya kan? Kemudian yang kedua, dia tidak boleh apa? Ya, diidhofahkan dengan apa? Isim yang lain. Bila dia diawali dengan alif lam atau diidhofahkan dengan isim yang lainnya, maka dia keluar dari istilah pembahasan mamnu' minas sarf. Karena apa? Dia dikembalikan kepada isim-isim yang lainnya, yaitu apa? Majrur, ya, dengan apa? Kasrah, bukan lagi dengan apa? Fathah. Semoga pelajaran yang ya singkat ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar. Dan yang terpenting, wahai saudaraku dan saudariku, hafalkan poin demi poin, ya, dan coba ya untuk berlatih ya pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas. Fa insyaallah Allah azza wa jalla akan memberikan apa? Pahala dan kemudahan atas apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya kepada kita semua dengan surganya nanti di yaumil qiyamah, dan ya dibalas dengan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah terlintas di dalam hati termasuk akal pikiran umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.